Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik juara? Jumpa lagi dengan saya, Kak Ridwan, dalam pembelajaran online matematika. Hari ini kita akan membahas review 3 ya, yang telah adik-adik coba tadi ya. Tentu adik-adik penasaran ya, berapa banyaknya yang benar. Baik, kita cocokkan dengan pembahasan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor pertama. Data pendidikan anak di RW 10 dinyatakan dalam diagram lingkaran berikut. Nah, di sini adik-adik terlihat ya diagram lingkarannya. Jika banyak anak yang berpendidikan SMA ada 33 orang. Nah, di bagian sini ada 33 orang. Banyak anak yang berpendidikan SD adalah titik-titik. Nah, di sini berupa sebuah diagram lingkaran. Nah, di sini terdiri dari beberapa juring atau sektor. Nah, di sini yang jadi patokan adalah siswa yang berpendidikan SMA. Di sini disebutkan banyaknya 33 orang, dan di sini secara diagram prosentasenya ada 15 orang. Nah, jadi kita pakai perbandingan saja ya. Tetapi lebih dulu kita hitung dulu berapa sih prosentase dari siswa SD. Nah, kalau sistem prosen berarti ini kalau dijumlahkan seluruhnya harus 100%. Berarti kita bisa hitung siswa SD-nya adalah 100 dikurangi 15 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 15. Nah, sehingga hasilnya adalah 40%. Nah, semakin besar sektornya berarti semakin banyak siswanya, itu aturannya ya. Jadi ini kita pakai hukum perbandingan. Nah, kita pakai rumus ini. Prosentase SD dibandingkan dengan prosentase SMA akan sama dengan banyaknya siswa SD dibandingkan dengan banyaknya siswa SMA. Nah, kita masukkan saja. Jadi prosentase SD itu tadi ada 40%, prosentase SMA ada 15%, sehingga di sini banyaknya SD yang mau kita cari. Di sini diketahui banyaknya siswa SMA ada 33 orang. Jadi kalau ada pecahan sama dengan pecahan, artinya berarti berlaku hukum kali silang. Kalau silangan ini hasilnya akan sama dengan hasil silangan ini. Sehingga kalau kita mau cari SD-nya berapa, berarti 40 dikali 33 dibagi dengan 15. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Nah, di sini kalau kita coret enak ini dibagi 3 semua ya. Sehingga kalau kita bagi 3 ini menjadi 5, di atas menjadi 11. Sehingga hasil akhirnya adalah 8 kali 11. Jadi ada 88 orang. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah D. Itu ya adik-adik ya, jelas ya. Berarti di sini kalau diagram lingkaran ini berarti kita lihat dulu apakah pakai sistem prosen atau pakai sistem derajat. Kalau prosen berarti di jumlah totalkan harus ada 100. Kalau sistem derajat di jumlah totalnya harus ada 360. Jelas ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Diketahui kelompok data dengan datumnya sebagai berikut. 35, 30, 45, 20, 35, 25, 40, 40, dan 35. Maka pernyataan yang benar di sini adalah titik-titik ya. Nah, di sini kita perlu melihat modusnya. Karena di sini yang dibandingkan semuanya dari semua pilihan jawaban adalah modus. Nah, bagaimana kalau caranya mencari modus?
Nah, boleh adik-adik bikin tabel, juga boleh diurutkan seperti Anda menghitung median ya. Nah, kalau kita urutkan ya, 20, 25, 30, 35, 35, 35, 40, 40, dan 45. Nah, di sini terlihat jelas kalau diurutkan siapa yang sering muncul atau ngumpul. Nah, mengumpul lebih banyak, mengerumun lebih banyak. Nah, di sini yang berkerumun terlihat yaitu 35. Oh, berarti modusnya adalah 35. Ingat, di sini modusnya itu adalah data yang paling sering muncul, bukan nilai munculnya. Kalau ini frekuensinya atau nilai munculnya ada 3, tapi modusnya bukan 3, yaitu adalah modusnya melainkan datanya. Nah, itu ya, yaitu 35. Nah, kita selidiki ya tiap pilihan gandanya. Modus sama dengan 35, betul, yaitu data yang pertama. Nah, di sini salah. Modusnya memang benar 35, tapi dia modus itu bukan data yang pertama. Jadi jelas salah ya. Yang B sekarang kita periksa. Modus sama dengan 35, yaitu data yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, ini yang betul nih. Nah, berarti kita betulkan ya ini ya. Terus otomatis C dan D salah, tapi kalau kita penasaran kita coba ya. Modusnya 35, yaitu data yang letaknya di tengah-tengah. Oh, belum tentu ya. Nah, data yang letaknya di tengah-tengah itu adalah median. Kalau modus itu data yang sering muncul, jadi jelas salah ya. Kalau yang D modusnya 45, oh ya ini jelas salah. Jadi yang paling benar jawabannya adalah B. Oke ya, adik-adik tentunya mudah ya untuk soal ini ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Data berat badan peserta lomba senam sebagai berikut: 42, 42, 45, 41, 46, 44, 46, 43, 45. Min dari data tersebut adalah berapa? Nah, adik-adik tahu kan nama lain dari min itu apa? Yaitu adalah nilai rata-rata gitu ya. Nah, tentu adik-adik tentu rumusnya tahu ya. Rata-rata itu adalah jumlahan semua data dibagi banyaknya data. Nah, di sini kita jumlahkan dari data yang pertama. 42 tambah 42 tambah 45 sampai, nah ini kakak singkat nih, sampai data yang terakhir yang 45. Dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada berapa adik-adik? Ada 10. Nah, itu ya. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita jumlahkan 42 tambah 42 tambah 45 sampai data yang terakhir, yaitu ada berapa? Ada 437 dibagi 10. Nah, berarti kalau pembaginya 10 ini enak nih, tinggal pakai koma saja dari belakang ya. Jadi hasilnya adalah 43,7 ya. Nah, kita lihat jawaban yang tepat yang mana. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya. Oke, jelas ya adik-adik ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 4. Perhatikan diagram batang di bawah. Nah, di sini adik-adik dilihat di sini ya, diagram batangnya. Ini lajur yang mendatar, ini data tentang nilai. Nah, ini adalah banyaknya ya, frekuensinya. Jadi maksudnya gini, diagram batang yang pertama ini yang nilainya 4, banyak orangnya ada 4 orang yang mempunyai nilai 4. Yang mempunyai nilai 5 ada 6 orang. Yang mempunyai nilai 6 ada 5 orang. Nah, begitu seterusnya ya. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah median dan modus pada diagram di atas. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, adik-adik boleh dibentuk ke dalam tabel atau boleh dicoret-coret di gambarnya di sini.
Nah, dicoret-coret maksudnya bukan dioret-oret sembarang coret ya, melainkan dikotretnya langsung di sini ya. Nah, kita pakai frekuensi kumulatif, frekuensi yang dikumpulkan. Nah, kalau yang data pertama kan baru ngumpul pertama itu ya. Jadi yang diagram batang pertama ini baru 4. Kemudian pada diagram batang kedua berarti 4 ditambah dengan frekuensi yang kedua menjadi berapa? 10. Dari mana 10? 4 ditambah 6. Nah, kemudian untuk yang batang yang ketiga taruh angka di atasnya dengan 10 ditambah 5. Jadinya 15. Kemudian untuk bilangan yang di atas diagram batang ini selanjutnya berarti 15 ditambah dengan 7 yaitu 22. Kemudian 22 ditambah dengan 6. Jadi kita taruh di sini berapa? 28. Nah, jadi ini frekuensi yang terakhir ini sama aja dengan menunjukkan jumlah datanya. Jadi jumlah seluruh datanya itu ada 28 ya. Oke. Nah, berarti kalau jumlah data 28 berarti ini artinya jumlah datanya genap. Nah, ini ada beda rumus untuk menentukan median dari data ganjil dan data genap. Kalau data ganjil itu jelas datanya ada di situ ya, tengah-tengahnya. Tapi kalau data genap dia berarti rebutan. Nah, yang di tengah itu ada dua nilai. Nah, kalau di sini berarti mediannya adalah rebutan antara data ke-14 sama data ke-15. Nah, itu ya. Data ke-14 itu siapa? Oh, kita lihat di frekuensi kumulatif. Nah, yang di sini itu maksudnya adalah di sini sampai yang terakhir data ke-15. Kalau kita cari di sini nggak mungkin. Ini yang data yang terakhir data ke-10. Berarti data ke-14 ada di sini. Nah, data ke-15 pas ngepres mepet di sini. Berarti data ke-14 adalah 6, data ke-15 juga 6. Nah, kita taruh sini ya. 6 ditambah 6, 12 dibagi 2, hasilnya tetap 6. Jadi mediannya adalah 6. Nah, gitu ya, jelas adik-adik ya. Terus bagaimana untuk menentukan modus? Nah, kalau dari grafik ini gampang sekali. Kalau modus itu kan data yang mempunyai frekuensi yang paling banyak. Oh, berarti kalau pada diagram batang ini, ya lihat aja diagram batang yang paling tinggi. Nah, ini paling tinggi adalah batang ini ya. Jadi lihatnya bukan 22 atau bukan 7 ini, melainkan modusnya itu ya lihatnya yang nilainya. Nah, datanya yang dicarinya itu ya. Jadi kalau di sini adalah nilainya 7, kalau 7 di sini adalah banyaknya yang mempunyai nilai 7 atau frekuensinya. Jadi modusnya adalah 7. Nah, di sini soalnya menanyakan median dan modus, berarti kita jumlahkan saja, berarti mediannya 6 ditambah modus sehingga menjadi 13. Nah, itu ya adik-adik ya, mudah ya. Kalau ada soal bentuk seperti ini, kakak yakin ya adik-adik juga bisa ya. Oke, mudah-mudahan ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 5. Nomor 5, suatu kelas terdapat 13 orang siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Jika rata-rata tinggi siswa laki-laki adalah 160 dan rata-rata tinggi siswa perempuan adalah 150, maka rata-rata seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah berapa? Nah, di sini kalau yang datanya seperti nomor sebelumnya itu kan jumlah mencari rata-rata itu kan jumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Lah, kalau di soal ini tidak diketahui satu persatu datumnya.
Nah, data tunggalnya belum diketahui satu persatu. Jadi ini data kelompok. Berarti kalau mencari rata-rata berbentuk kelompok seperti ini ada rumusnya. Rumusnya adalah rumus rata-rata gabungan. Nah, seperti ini adik-adik. Maksudnya apa ini? N1 adalah banyaknya kelompok 1. X1 adalah rata-rata kelompok 1. N2 adalah banyaknya kelompok 2. X2 adalah rata-rata kelompok 2. Nah, dibagi dengan banyaknya kelompok 1 tambah kelompok 2. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan soal, ini anggap saja kelompok 1 itu siswa laki-laki dan kelompok 2 itu adalah siswa perempuan. N1 di sini kita lihat, N1 kita jadikan 13 ya, karena banyaknya siswa laki-laki. X1-nya berarti rata-rata siswa laki-laki adalah 160. Kemudian N2-nya adalah 17. N2 menunjukkan banyaknya siswa perempuan. Dan X2 adalah rata-rata siswa perempuan, yaitu 150. Nah, kemudian dibagi dengan 13 tambah 17. Nah, kalau di sini hati-hati ya adik-adik ya. Ini aturannya perkalian dulu. Ini kalikan, kemudian ini juga kalikan, baru hasilnya ditambahkan. Nah, hasilnya 13 kali 160 adalah 2080. 17 kali 150 adalah 2550. Dibagi 13 tambah 17 adalah 30, sehingga hasilnya 4630 dibagi 30, hasilnya adalah 154,3. Jadi rata-rata gabungan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan jadinya adalah 154,3. Ya, gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya yang paling tepat. Nih, yang tepat adalah B. Nah, itu ya adik-adik ya, ini jenis rata-rata gabungan. Oke ya. Baik, cukup jelas adik-adik ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 6, maaf. Nomor 6. Nilai rata-rata matematika dari 18 siswa adalah 76. Nilai tersebut belum termasuk nilai Adi dan Nia. Setelah nilai Adi dimasukkan, nilai rata-rata menjadi 77. Nilai Adi lebihnya 5 lebihnya dari nilai Nia. Nilai rata-rata setelah nilai Adi dan Dia dimasukkan adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat soal ini juga kita bisa buat seperti rata-rata gabungan ya. Nah, kita coba dulu sini. Rata-rata gabungan seperti yang nomor 5 barusan. Ini rumusnya sama ya. N1 itu kita misalkan dengan 18 siswa. X1 berarti kita ganti dengan 76 ya. Kemudian N2 itu kita nyatakan kita nyatakan sebagai Adi ya, banyaknya berarti ya Adi itu sendiri berarti 1 ya. X2-nya berarti, nah ini mau dicari X2-nya itu adalah nilai dari Adi gitu ya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini 77 didapat dari rata-rata gabungannya sudah ada, sudah jadi. Ini N1, ini X1, nah ini Adi, banyaknya Adi gitu ya. Nah, ini X2 kita nyatakan sebagai A, yaitu nilainya Adi. Nah, ini N1 plus N2 berarti 18 tambah 1. Jadi berapa? 19 ya. Nah, kalau ada seperti ini 19 dikalikan dengan 77. Nah, seperti itu ya. Nah, kita hitung dulu ya. 18 kali 76 menjadi 1368. 1 dikali A ya. Ini bawahnya jadi 19. Kemudian 19 dikali 77 hasilnya 1463. Berarti di sini di ruas kanannya 1368 ditambah A. Kalau kita mau mencari nilai A ya jelas berarti
1463 dikurangi 1168. Jadi kita dapatkan nilai ADI adalah 95. Nah, sekarang setelah kita dapat nilai ADI, kita cari nilainya NIA. Nah, kita lihat dari soal, ini kelihatan jelas. Nilai ADI 5 lebihnya dari nilai NIA. Oh, berarti sama artinya dengan nilai NIA kurangnya 5 dari nilai ADI. Berarti kalau ADI 95 berarti NIA-nya berapa? 90 ya. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai ADI dan NIA, kemudian rata-ratanya jadi berapa sekarang? Nah, kita bikin rata-rata gabungan lagi. N1 kali X1, N2 kali X2, N3 kali X3, N1 tambah N2 tambah N3 ya. Berarti tadi kan udah terhitung ya, 18 kali 76 seperti di sini ya, 1368 tambah nilai ADI 95 ditambah nilai NIA 90 dibagi dengan 18 tambah 1 tambah 1. Kalau yang di atas hasilnya 1553, yang bawah jadi 20, sehingga kalau dibagi 1553 dibagi 20 hasilnya adalah 77,65 ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban yang tepat adalah A. Gitu ya adik-adik ya. Lagi-lagi ini pakai rata-rata gabungan ya. Insya Allah meskipun agak panjang dikit, tapi kalau adik-adik sering berlatih akan hafal dengan sendirinya. Nah, itu ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 7. Nah, ini nomor 7 ini soalnya tentang peluang. Kalau yang sebelumnya dari 1 sampai 6 adalah soal tentang statistik. Baik, kita bahas nomor 7. Sebuah koin dilempar sebanyak 40 kali, diperoleh 15 kali muncul sisi angka. Peluang empirik muncul sisi gambar adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang empirik. Jadi hati-hati, ini bukan peluang teoritik ya. Jadi kalau peluang empirik itu berdasarkan hasil percobaan. Kalau peluang teoritik itu dari jumlah sampel ya, jumlah semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, berarti peluang empirik kejadian K adalah banyaknya kejadian K dibagi banyaknya percobaan. Nah, K di sini berarti ya munculnya sisi angka. Nah, kita masukkan saja di sini. NK-nya adalah berapa? 15. Banyaknya percobaan adalah 40. Nah, ini 15 per 40. Kalau dilihat di sini sepertinya nggak ada. Oh, berarti ini kita sederhanakan dulu. Kita bagi berapa? Kita bagi 5 ya, jadi 3 per 8. Jawaban yang tepat adalah C. Gitu ya adik-adik ya. Ini sama mudahnya seperti peluang teoritik ya adik-adik ya. Baik, insya Allah adik-adik bisa ya jikalau ada soal seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan nomor 8. Sebuah koin dilempar sebanyak N kali, diperoleh M kali muncul sisi angka. Peluang empirik muncul sisi selain angka. Nah, di sini kalau ada kata-kata selain berarti pakai namanya komplement. Komplement ya. Kalau misalkan K itu adalah kejadian muncul angka, maka komplementnya adalah KC atau kejadian muncul selain angka. Nah, berarti peluangnya juga pakai rumus peluang komplement. Nah, adik-adik ingat kalau misalkan ada suatu kejadian dan ada kejadian komplementnya, maka jumlahan dari peluangnya seluruhnya adalah 1. Berarti kalau kita mau
menghitung peluang dari komplemennya, berarti ini 1 dikurangi peluang aslinya gitu ya. Nah, di sini kalau K itu kejadian muncul angka, nah banyaknya angka muncul ada berapa? Oh, ada N. Di sini tidak pakai bilangan tapi pakai simbol, pakai huruf ya. Nah, berarti di sini peluang kejadian KC itu yang selain angka adalah 1 dikurangi banyaknya K dibagi banyaknya percobaan. Nah, banyaknya K itu ada berapa? Ada M ya. Kalau banyaknya percobaan itu ada N. Jadi jawabannya 1 dikurangi M per N. Gitu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya yang tepat adalah D. Nah, gitu ya. Oke, adik-adik ya. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 9. 3 buah koin dilambungkan sekali, maka peluang muncul 2 sisi gambar adalah titik-titik. Ini ada 3 buah koin ya, koinnya ya asumsinya sama gitu ya. Nah, koin ya, koin kayak logam ya. Berarti kalau koin itu ada 2 kemungkinan, setiap satu koin itu ada 2 kemungkinan, yaitu bisa muncul angka, bisa muncul gambar ya. Nah, kalau di sini ada 3 buah koin, berarti ada berapa kemungkinan? Nah, kita lihat diagram, kita bikin diagram dulu ya. Misalkan koin pertama itu ada 2 kemungkinan AG. Kemudian koin yang kedua, nah bisa bercabang. Kalau di sini koin yang pertama muncul A, berarti ada 2 kemungkinan pada koin kedua, yaitu bisa angka gambar. Nah, kalau di sini misalkan muncul gambar, ada 2 kemungkinan lagi, bisa angka gambar ya. Nah, karena di sini ada 3 koin, maka kita buat 1 lajur lagi diagramnya. Nah, dari tiap ini muncul cabang lagi 2. Jadi ini bisa muncul angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan lajur yang sebelah sini, angka di sini koin kedua muncul angka lagi, koin ketiga muncul angka lagi, jadi kemungkinannya AAA. Ketiganya muncul angka. Kalau misalkan di sini koin pertama angka, koin keduanya angka, koin ketiganya gambar, maka kita tulis AAG. Nah, kalau kita tulis seluruhnya, jadi sehingga ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya ada 8 kemungkinan. Nah, kalau misalkan adik-adik pada soal misalkan ada 4 uang logam, berarti adik-adik untuk menentukan ruang sampelnya ya cukup pakai rumus 2 pangkat N. N itu menunjukkan banyaknya koin uang logam. Jadi kalau di sini 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan muncul 2 sisi gambar, jadi pada skema di sini yang muncul 2 sisi gambar, kita cari yang G-nya muncul 2 kali. Nah, kita lihat, oh ya ini ya, AGG, kemudian GAG, kemudian GGA. Nah, di sini ada 3. Berarti ini ada 3 dari berapa? Dari 8. Berarti peluangnya adalah 3/8 gitu ya adik-adik ya. Ini kalau pakai diagram. Nah, misalkan adik-adik mahirnya bikin tabel, boleh ya, boleh pakai tabel juga. Ini pakai diagram akar pohon gitu ya adik-adik ya. Cukup jelas ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 10. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan melambungkan sebuah dadu.
Di sini mata dadu 1 banyaknya muncul 11. Mata dadu 2 banyaknya muncul 9. Mata dadu 3 banyaknya muncul 10. Mata dadu 4 banyaknya muncul 10. Nah, mata dadu 5 di sini masih tanda tanya, belum diketahui. Kemudian mata dadu 6 munculnya ada 8 kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/5, maka percobaan melambungkan dadu tersebut dilakukan sebanyak berapa kali? Nah, di sini peluang empirik. Jadi peluang empirik seperti nomor tadi berapa, nomor sebelumnya ya. Kalau peluang empirik itu banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi banyaknya percobaan. Nah, seperti ini rumusnya ya. Kalau di sini kejadiannya adalah peluang muncul mata dadu 5. Di sini peluangnya sudah diketahui, kita taruh di bawahnya di sini. Ini peluang kejadian 5. Di sini N tanda kutip 5, artinya banyaknya muncul yang mata dadu angka 5 itu ya. Banyaknya percobaan berarti jumlahan seluruh ini. 11 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah X tambah 8. Jadi yang tanda tanya tadi kita nyatakan dengan X. Oh, berarti yang atasnya itu juga boleh nanti diganti dengan X, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi ini peluang muncul dadu 5 adalah 1/5. Di sini kita ganti dengan X. Ini kalau dijumlahkan adalah 48 tambah X. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berlaku kali silang. Hasil perkalian silang ini akan sama dengan perkalian silang ini, gitu ya. Sehingga 1 dikali 48 plus X hasilnya 48 plus X sama dengan 5 dikali X, yaitu 5X. Berarti kalau di sini variabel ngumpul sama variabel di ruas yang sama, berarti ini X-nya pindah ruas ke kanan, sehingga jadi negatif X, sehingga hasil ruas kanan menjadi 4X. Nah, ruas kiri 48. Jadi artinya ini 4 dikali X hasilnya 48. Berarti X-nya bisa dicari dengan 48 dibagi dengan 4, yaitu berapa? X-nya adalah 12. Jadi artinya mata dadu 5 ini banyaknya muncul adalah 12 kali, gitu ya. Nah, di soal ini yang ditanyakan banyaknya percobaan berapa? Oh, berarti tinggal dijumlah-jumlahkan tadi. Nah, biar praktis tadi tinggal tambahkan saja 48 ditambah dengan X. Jadi banyaknya percobaan ada 60 ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban yang tepat adalah B, gitu ya adik-adik ya. Cukup jelas ya adik-adik ya. Nah, baik, kita lanjutkan dengan pembahasan 11. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu remi. Nah, kartu remi itu apa ya? Oh, kartu bridge gitu ya. Peluang terambil kartu king atau kartu as adalah berapa? Nah, bagi adik-adik yang belum pernah tahu ya kartu remi, jadi nggak harus mainkan kartu remi. Kita bisa lihat di sini ya kartunya ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang kartu king atau as. Nah, kita lihat king. Nah, king atau as berarti jumlahan peluang king ditambah jumlahan peluang as. Nah, king di sini kita lingkarin hijau. Kemudian as juga kita lingkarin ya. Kemudian kalau ditanyakan peluang king berarti banyaknya king ada 4 ya. Banyaknya as juga ada 4. Berarti di sini 4/52 ditambah 4/52. Jadi hasilnya 8/52. Kalau disederhanakan menjadi 4/26. Jawaban yang tepat adalah C ya. Oke ya adik-adik ya. Lanjut dengan nomor 12.
Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu remi. Peluang terambil kartu yang bernomor prima. Nah, kita lihat lagi nih kartu remi. Nomor prima adalah 2, 3 dan 5 dan 7. Jadi kita hitung ya, di sini banyaknya kartunya ada 16. Berarti di sini 16 dibagi jumlah seluruh kartu yaitu 52. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya. Kita coba lagi nomor 13. Mamah membeli 1 kg telur burung puyuh dengan isi 48 butir. 3 diantaranya rusak. Jika diambil 1 butir telur secara acak, peluang terambilnya telur yang tidak rusak. Nah, di sini K itu kejadian telur yang baik atau tidak rusak. KC kejadian telur rusak. Berarti komplemennya. Nah, di sini yang ditanyakan ya, rumus peluangnya ya. Nah, berarti NK-nya ada 45. Dari mana 45? Dari 48 dikurangi 3. Karena yang diketahui 3 rusak, yang ditanyakan ada yang baiknya. Jadi 45 per 48. Kalau kita sederhanakan 16 per 15. Jawabannya adalah D, gitu ya. Nah, kemudian nomor 14, dari 4 warna cat yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru. Bila kita mencampur 2 warna berbeda, akan muncul warna baru. Peluang muncul warna ungu adalah titik-titik. Nah, adik-adik tahu kan warna ungu itu dihasilkan dari merah dan biru, gitu ya. Kalau di sini ada 4 warna, berarti kemungkinannya adalah merah kuning, campuran merah kuning, campuran merah hijau, campuran merah biru, kuning hijau, kuning biru, dan hijau biru. Nah, yang ditanyakan adalah peluang ungu. Jadi 1 dari 6 kemungkinan. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan nomor